tentang apa itu hate speech dan apa kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Hate speech ini bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Di negara-negara maju di Eropa sana sampai membuat undang-undang khusus untuk menangani hate speech. Kita juga harus lebih berhati-hati dan mengontrol pendapat di media sosial. Seperti kata pepatah, jari jemari kini bisa lebih tajam dan membunuh seperti sebilah pisau. Sobat Negeriku, gue Intan Aletrino seneng banget bisa nemenin kalian semua hari ini Sobat Negeriku. By the way, kalian pernah dengar gak sih istilah hate speech? Yap, benar banget. Hate speech adalah ujaran kebencian yang memuat unsur hinaan, cacian, dan fitnah kepada orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang lain. Hari ini kita bakal bahas tentang apa itu hate speech dan apa kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Sebelum membahas mengenai hate speech ya, kita perlu tahu dulu dengan yang namanya kebebasan berpendapat. Di negara-negara demokratis seperti negara kita, Indonesia, kebebasan berpendapat adalah ketika setiap warga negara, setiap orang bebas untuk memberikan pendapat mereka soal apapun, termasuk penyelenggaraan negara. Negara demokratis itu kan semuanya atas pilihan rakyat ya, termasuk memilih pemimpin. Jadi, mereka juga menerapkan prinsip kebebasan berpendapat yang diharapkan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Kebebasan berpendapat itu cakupannya luas ya, mulai dari bebas berpendapat di media sosial dan juga bebas berpendapat secara langsung atau bisa dibilang kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu kan juga salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 28 Undang-Undang 1945 juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Nah, tapi permasalahannya ya, orang-orang, mungkin juga kita, kadang-kadang tanpa sadar kebablasan dalam mengemukakan pendapat sehingga menjurus kepada hinaan, cacian, bahkan fitnah. Itulah yang dinamakan hate speech. Meskipun ada juga orang-orang yang melakukan itu dengan sadar dan sengaja untuk menjatuhkan orang lain ya. Maka dari itu sebenarnya salah satu cara mudah mengantisipasi terjadinya hate speech adalah dengan tidak mengemukakan pendapat saat kita sedang emosi sob. Biar apa? Biar nggak menyulut perdebatan. Karena biasanya emosi dan perdebatan nggak perlu itu yang sering jadi pemicu terjadinya hate speech. Hate speech ini bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Di negara-negara maju di Eropa sana sampai membuat undang-undang khusus untuk menangani hate speech. Dan yang pasti, hate speech ini paling banyak terjadi secara digital, yaitu media sosial. Karena apa coba? Di media sosial, kita bisa menyamakan akun dan bahkan bisa pasang foto orang lain. Sehingga kita ngerasa aman aja kalau hate speech karena beranggapan gak ada yang ngenalin tuh. Tapi padahal kita ada Undang-Undang ITE yang melindungi hak berbicara secara bijak di media sosial. Terus kalau muncul pertanyaan, kenapa sih kita nggak boleh pedas mengkritik pemerintah? Pedas kritik dan menjatuhkan itu beda ya. Lagi pula sebenarnya tujuan mengkritik itu membangun, bukan menjatuhkan, apalagi sampai fitnah. Jadi kalau melakukan hate speech, bahayanya selain menjatuhkan mental orang lain yang jadi korban, tapi juga bisa menggiring opini yang belum tentu benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya berpendapatlah dengan kata-kata yang positif. Pedas dalam mengkritik sah-sah aja, asal jangan menghina, apalagi fitnah. Kebebasan berpendapat sebenarnya sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Namun, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam mengekspresikan pendapat, terutama di depan publik. Mengemukakan pendapat tidak sama dengan menghina atau menjatuhkan individu maupun kelompok tertentu. Pendapat haruslah sebuah bentuk komentar yang membangun. Walaupun disampaikan secara tajam dan pedas, namun pendapat yang baik adalah yang mampu mengubah peradaban menjadi lebih baik, bukan malah menyulut peperangan. Kita juga harus lebih berhati-hati dan mengontrol pendapat di media sosial.
Seperti kata pepatah, jari jemari kini bisa lebih tajam dan membunuh seperti sebilah pisau. Sobat negeriku, sayangnya kita harus selesai di sini. Tapi jangan lupa bagi pengalaman pribadi atau orang sekitar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Pastiin juga follow dan subscribe akun sosial media Teras Negeriku di Instagram, TikTok, dan YouTube. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Dadah!